Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilka Muksin. Di sini saya akan menjelaskan tentang fotosintesis. Yang pertama, pengertian fotosintesis. Fotosintesis yaitu peristiwa penyusunan zat organik atau gula dari zat anorganik atau CO2 dan H2O dengan pertolongan energi cahaya. Karena bahan baku yang digunakan adalah CO2 atau zat karbon, maka fotosintesis dapat pula disebut asimilasi karbon. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dapat terjadi dengan bantuan yang pertama sinar matahari, yang kedua air, yang ketiga garam mineral yang diserap, yang ketiga karbon dioksida dari udara diubah menjadi zat makanan. Yang kedua ada proses fotosintesis. Yang pertama, reaksi terang. Reaksi terang merupakan langkah-langkah mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Cahaya yang diserap oleh klorofil menggerakkan transport elektron dan hidrogen dari air ke penerima atau aseptor yang disebut NADP+ yang berfungsi sebagai pembawa elektron dalam resepsi seluler. Reaksi terang menggunakan tenaga matahari untuk reduksi NADP+ menjadi NADPH dengan cara menambah sepasang elektron bersama dengan nukleus hidrogen atau H+. Reaksi terang juga menghasilkan ATP dengan memberi tenaga bagi penambah gugus fosfat yang pada ADP. Proses ini disebut fotofosforilasi. Reaksi terang terjadi di gerhana persis di membran tilakoid. Reaksi terang menggunakan dua fotosistem yang berhubungan. Fotosistem 1 menyerap cahaya dengan panjang gelombang 72 nm, maka disebut P700, berfungsi untuk menghasilkan NAPH. Fotosintesis 2 menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nm, maka disebut P680, berfungsi untuk membuat potensial oksidasi cukup tinggi sehingga bisa memecahkan air. Yang kedua ada reaksi gelap. Reaksi gelap adalah reaksi pembentukan gulang dari CO2 yang menjadi astroma. Berbeda dengan reaksi terang, reaksi gelap atau reaksi tidak bergantung cahaya bisa terjadi pada saat siang dan malam. Namun pada siang hari, laju reaksi gelap tentu lebih rendah dari laju reaksi terang. Reaksi gelap dimulai dengan peningkatan atau fiksasi 6 molekul CO2 ke 6 molekul gula 5 karbon yaitu riloksa 1, bifosfat dikatalisis oleh enzim ribulosa bifosfat karboksilase atau oksigen atau rubisco yang kemudian membentuk 6 molekul gula 6 karbon. Yang berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama, intensitas cahaya. Laju fotosintesis maksimum ketika banyak cahaya. Konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, makin banyak jumlah bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. Yang ketiga, suhu. Enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis hanya dapat bekerja pada suhu optimalnya. Umumnya, laju fotosintesis meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga batas toleransi enzim. Yang keempat, kadar air. Kekurangan air atau kekeringan menyebabkan stomat menutup, menghambat penyerapan karbon dioksida sehingga mengurangi laju fotosintesis. Yang kelima, kadar fotosintas atau hasil fotosintesis. Jika kadar fotosintas seperti karbohidrat berkurang, laju fotosintesis akan naik. Bila kadar fotosintesis bertambah atau bahkan sampai jenuh, laju fotosintesis akan berkurang. Yang terakhir ada tahap pertumbuhan. Penelitian menunjukkan bahwa laju fotosintesis jauh lebih tinggi pada tumbuhan yang sedang berkecambah ketimbang tumbuhan dewasa. Hal ini mungkin dikarenakan tumbuhan berkecambah memerlukan lebih banyak energi dan makanan untuk tumbuh. Yang terakhir ada cahaya yang berterang dalam fotosintesis. Yang pertama, fotosistem. Yang pertama, kumpulan pigmen dan protein yang berasosiasi dengan membran tilakoid yang memanen energi dari elektron yang tereksitas. Yang kedua, energi yang ditangkap ditransfer antara molekul fotosintesis sampai mencapai molekul klorofil pada pusat reaksi. Yang ketiga, pada pusat reaksi terdapat dua molekul klorofil A yang selanjutnya akseptor elektron primer. Selanjutnya, pusat reaksi klorofil dioksidasi dengan hilangnya elektron. Yang kedua, melalui reduksi akseptor elektroprimer.
Yang pertama terdapat fotosintesis 1 dan 2. Yang selanjutnya aliran elektro. Yang terdapat 2 rute jalur elektro yang tersimpan pada eksator elektro primer. Dimulai dengan penangkapan energi foton, yang kemudian menggunakan rantai transport elektro dengan sinkron untuk kemiosmosis. Yang kemudian kedua jalur. Pertama, aliran elektron non-siklik menggunakan fotosistem 2 dan 1. Elektron dari fotosistem 2 dihilangkan dan diganti oleh elektron yang didonasikan oleh air. Kemudian mensintesis ATP dan NADPH, yang kemudian mendonasi elektron mengkonversi air O2 dan 2H+. Kemudian aliran elektrosiklik hanya menggunakan fotosistem 1. Elektron dari fotosistem 1 direkrut mensintesis ATP. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.